Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Emi Torini Putar-Putar dari Suku 5 SMA Negeri 23 Batam yang akan menjelaskan tentang komponen ekosistem dan interaksinya oleh guru pembimbing Bapak Muhammad Iqbal, SPD. Yang pertama, kita akan membahas tentang komponen ekosistem dan juga interaksinya. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem tersebut terbagi atas dua komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan juga biotik. Dua komponen ekosistem, komponen biotik terdiri atas makhluk hidup yang fungsinya dibagi menjadi ada produsen, konsumen, dan juga pemulai. Yang kedua ada komponen abiotik terdiri atas benda mati yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan sistem ekologi, yang contohnya ada air, udara, cahaya matahari, dan tanah. Selain komponen ekosistem, interaksi atau komponen juga dibagi menjadi 5. Yang pertama ada predasi. Predasi merupakan hubungan antara predator dan prey atau pemangsa dan penangsa. Yang kedua ada kompetisi, hubungan antara dua organisme yang memiliki habitat yang sama untuk memperebutkan sumber makanan, air, tempat tinggal, dan juga pasangannya. Yang ketiga ada netral, hubungan antara dua organisme yang tidak saling mempengaruhi atau mengganggu satu sama lain. Yang keempat ada antibiosis, hubungan antara dua organisme di mana satu individu mengganggu atau menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Yang kelima ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua organisme yang terjadi dalam suatu ekosistem. Simbiosis tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komersialisme, merupakan hubungan antara dua organisme di mana satu individu merasa diuntungkan, satu lagi tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Yang kedua ada parasitisme, hubungan antara dua organisme di mana satu individu merasa diuntungkan, satu lagi merasa rugi. Yang ketiga ada mutualisme, hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan merupakan produksi makan dan dimakan yang terjadi dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti gambar ini, ada matahari yang membantu proses fotosintesis input sebagai produsen dan dimakan oleh belalang sebagai konsumen primer, dimakan oleh katak sebagai konsumen sekunder, dan katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tersier, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen final atau puncak, dan ular menjadi deskomposer. Kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem akan menjadi jaring-jaring makanan. Ia akan memakan berbagai organisme hidup dalam suatu ekosistem dan hubungan makan-memakan. Selanjutnya ada piramida ekologi. Adalah gambaran susunan antartropik berdasarkan kepadatan populasi, berat, kering maupun kemampuan menyimpan energi pada setiap tropik. Yang kedua ada piramida jumlah. Adalah piramida ekologi yang menggambarkan jumlah spesies dalam tingkatan tropik rantai makanan. Yang keempat ada piramida biomasa. Adalah taksiran berat organisme yang dimiliki setiap taraf tropik dengan cara efek individu dan dicatat jumlahnya dalam suatu ekosistem. Yang keempat ada piramida energi, menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam 6 tabung yang digunakan sebagai bahan makanan. Produktivitas suatu ekosistem dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan suhara, suhu, dan ketersediaan air. Produktivitas sekunder adalah pembentukan biomasa organisme heterotropik atau konsumen dalam suatu ekosistem. Produktivitas primer adalah sintesis bahan organik dari molekul anorganik. Yang ketiga ada daur air. Daur biokimia adalah perpindahan unsur kimia melalui makhluk hidup dan animasi. Yang pertama ada daur karbon, diawali oleh pemanfaatan CO2 oleh tumbuhan dan dijadikan senyawa organik melalui proses fotosintesis atau sebagai pemisahan makhluk hidup. Yang kedua ada daur nitrogen, merupakan proses produksi senyawa mengandung unsur hidrogen menjadi berbagai macam bentuk lembaga yang lain. Yang ketiga ada daur hidrogen, merupakan pergerakan air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus membentuk siklus. Yang keempat ada daur fosfor, merupakan pergerakan fosfor dan atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, apa yang akan terjadi bila dalam suatu ekosistem tidak ada produsen? Satu hal yang bisa terjadi adalah ketidakseimbangan antara rantai makanan, dan dalam suatu ekosistem tersebut komponen-komponen rantai makanan juga menjadi tidak seimbang. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan
konsumen yang berada satu tingkat di bawahnya.